Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, di antaranya kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam rangka tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kesabaran dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kesabaran dalam meninggalkan apa yang menjadi larangan keduanya. Salat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk suri tauladan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik oleh Allah, istiqamah dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih dalam bab nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kita bacakan hadis berikutnya. Bismillah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama berhijab atau bekam, ya, wa shalla, kemudian setelah beliau bekam, kemudian beliau sholat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu, ya, beliau tidak berwudu untuk mengerjakan sholat tersebut. Beliau berbekam kemudian sholat, ya, tanpa melakukan taharah atau berwudu. Hadis
riwayat Imam Ad-Daruqutni. Ya. Kata al-muallif rahimahullah, ya, yang mensyarahkan hadis ini, kesimpulan hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya. Tetapi secara makna ini sesuai dengan hukum asal. Ya, karena hukum asal seseorang dalam keadaan apa? Suci. Apalagi misalkan habis wudu. Habis wudu tidak ada sesuatu yang pasti membatalkannya, maka hukumnya tetap dalam kondisi suci. Ya. Jadi meskipun hadisnya dhaif, lemah, tetapi ini sesuai dengan hukum asal. Ya. Dalam kondisi suci, ya, tidak ada sesuatu yang pasti membatalkan, maka tetap dalam kondisi suci. Karena di situ ada, kata beliau, ada seorang rawi namanya Saleh bin Muqatil. Rawi ini rawi yang lemah. Ya. Periwayat hadis ini sendiri, Imam Ad-Daruqutni sendiri mengatakan laisa bil qawi. Jadi Imam Ad-Daruqutni sendiri mengatakan rawi Saleh bin Muqatil rawi yang lemah. Juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dia juga mengatakan dhaif. Ya. Yang kesimpulannya dari para ulama, hadis ini hadis yang lemah. Ya, kan tetapi sekali lagi ini sejalan dengan hukum asal. Maka hukum asal seorang itu adalah dalam kondisi suci. Ya. Selama tidak ada hal yang pasti membuat dia keluar dari hukum suci. Ya. Cuma memang nanti ada, ya, biasa fikih. Ya kan ada khilaf ulama, perbedaan ulama dalam masalah apakah bekam itu menjadi pembatal wudu atau tidak. Nanti kita bacakan. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kata beliau, pertama, secara makna zahir, ya, hadis ini tidak membatalkan wudu. Ya, bahwa bekam tidak membatalkan wudu. Dan sekali lagi tadi kita sampaikan sesuai dengan hukum asal seseorang. Hukum asal seseorang itu dihukumi suci, dihukumi halal, selama tidak ada sesuatu yang pasti membuat dia keluar dari suci tersebut. Ya. Artinya kalau ini dhaif pun sudah sesuai dengan hukum asal gitu loh. Paham tidak? Kalau bekam ini enggak membatalkan wudu, ya sudah sesuai hukum asalnya. Artinya kalau hadis ini dhaif, enggak dipakai. Kalau hadis ini dhaif enggak dipakai, sama dengan hukum asal. Seseorang dalam kondisi suci. Paham ya? Ya. Kan ini kan enggak batal wudu ini. Bekam ini, ya kan? Rasulullah bekam, habis bekam sholat tanpa berwudu. Kalau ini dhaif, enggak dipakai, ya sudah sejalan hukum asal.
orang itu dalam kondisi asal hukumnya suci. Ya. Dalam mazhab Hambali ada masyhur indahum bahwa bekam membatalkan wudu. Ini mazhab Hambali, Imam Ahmad. Dengan syarat darah yang dikeluarkan banyak. Kalau bekamnya titiknya banyak, yang keluar darahnya banyak, maka menurut mazhab mereka, Imam Ahmad bin Al-Hambal, bekam tersebut bisa membatalkan wudu. Berdasarkan hadis yang sebelumnya sudah kita bacakan. Hadis tersebut juga dhaif sebenarnya. Kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Hadis tentang siapa yang mengeluarkan makanya ingus, terus muntah, terus mimisan. Ya, hadis ini sudah kita bacakan kemarin. Falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Ya, kata mereka, keluarnya darah karena bekam tidak ada bedanya keluarnya darah ketika mimisan. Karena mimisan juga membatalkan wudu, maka bekam yang itu juga keluar darahnya juga membatalkan wudu. Ini dasar dalam Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ini juga hadisnya dhaif kan kemarin? Ya, sudah kita jelaskan. Ya, banyak ulama yang dhaifkan hadis tersebut. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, yang mendhaifkan hadis tadi, yang melemahkan hadis siapa yang keluar ingusnya terus kemudian muntah. Kalau muntahnya mungkin pendapat yang kuat bacaan najis ya. Tapi tidak semua najis kemudian membatalkan wudu. Antum habis wudu terus kemudian kena najis, batal enggak wudu antum? Delalah habis wudu kepipisan anak antum ngulangi wudu enggak? Ya. Atau cukup bersihkan wudu lagi enggak, Pak? Enggak usah. Ya. Wudunya enggak batal. Antum ganti aja yang kena najis itu. Ya. Salah satu dalilnya adalah Rasulullah ketika sholat di sendalnya ada atau di khufnya ada najis. Jibril datang memberitahu Muhammad, alas kaki kamu ada najisnya. Lantas beliau melepaskan. Beliau enggak kemudian mengulangi dari awal, lepas sudah selesai. Berarti wudunya tidak Nah, jadi pembatal wudu terkena najis itu bukan pembatal wudu, bukan. Tinggal itu dibuang, dihilangkan, ganti yang bersih, sudah suci lagi. Mari memang sejak awal suci. Ya. Adapun jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Ya, jumhur ulama berpendapat sebaliknya karena hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad tadi lemah, dan meskipun hadis ini juga lemah yang tadi kita bacakan,
Rasulullah SAW bekam, kemudian sholat, kemudian wudhu, kemudian tidak wudhu, itu lemah, berarti hukumnya kembali ke hukum apa tadi? Asal. Asal seorang adalah suci. Ya, berarti menurut jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, kembalikan ke hukum asal. Karena hadis tadi yang bekam tadi juga dhaif, nggak bisa jadi dasar, sudah berarti hukum asal. Hukum asal seorang suci selama tidak ada sesuatu yang pasti membuat dia keluar dari hukum suci tersebut. Adapun ulama ya yang kontemporer ini juga mereka berbeda pendapat. Tadi saya sempat baca beberapa fatwa. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mencoba untuk memberikan pendapat pertengahan. Beliau mengatakan ya itu tidak membatalkan wudu, cuma afdolnya, kata beliau, keluar dari khilaf, orang yang habis bekam lebih afdol untuk berwudu, itu kata beliau, meskipun tidak sampai membatalkan wudu, lebih utamanya, itu kata beliau. Walaupun kemudian langsung sholat tanpa wudu, sah nggak sholatnya? Sah. Cuma beliau lebih aman keluar dari khilaf, ya, lebih baiknya berwudu. Itu Syekh bin Baz rahimahullah. Adapun Syekh Shalih Al Fauzan, beliau lebih cenderung kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang mengatakan bekam adalah pembatal wudu, kata beliau, berdasarkan hadis yang ya kemarin juga sudah kita jelaskan. Memang sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis yang tadi itu, yang orang yang kena mengeluarkan ingus, muntah, mimisan, ada sebagian yang mensahihkan. Ya, itulah yang kemudian menjadi dasar ya Imam Ahmad dan Syekh Shalih Fauzan, bagi yang bekam dan mengeluarkan darah banyak maka wudunya batal. Siapa yang habis bekam kalau ingin sholat ya wajib wudu kembali. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ikut pendapat jumhur ulama. Itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan pendapat yang kuat, kata beliau, kembali ke hukum asal, karena dua-duanya dhaif. Hadis yang pertama dhaif, hadis yang kedua juga dhaif. Kalau sudah dhaif ya kembali ke hukum asalnya. Dan memang semakna kan, tadi sudah kita jelaskan. Hadis yang kedua dhaif yaitu semakna. Rasulullah bekam kemudian langsung sholat tanpa wudu. Artinya Rasulullah memposisikan beliau kepada hukum asal. Hukum asalnya suci. Ya. Itu pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Itulah fikih ya. Jadi kita banyak toleran dalam masalah fikih. Ya, kecuali kalau khilaf-khilafnya yang ghairu mu'tabar, tidak diakui oleh para ulama, ya tentu kita mengikuti pendapat yang lebih kuat dari segala sisi. Ya. Nah, ini monggo kalau ikut pendapat Imam Ahmad, monggo
pertengahan Syekh bin Bas juga monggo wudu lagi untuk supaya lebih aman. Kalau pendapat jumhur enggak ya monggo silakan. Itu ya, itu kesimpulannya. Oke, kemudian ini ada beberapa tambahan faedah. Bahwa termasuk di antara pengobatan ya ala Rasulullah SAW adalah apa? Bekam ya. Ya, ini termasuk pengobatan Rasulullah. Asy-syifa'u fi thalath. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas di Sahih Bukhari Muslim, Bukhari, obat atau penyembuhan ada di tiga cara. Satu, asal madu ya, madu jelas kan, Al-Quran juga sudah disebutkan fi syifa'ul linnas ya, ini ma'ruf insyaallah. Kemudian hijamah bekam. Terus yang ketiga kayyatunar, pakai kai itu, tapi ini pengobatan yang memang alternatif terakhir ya, pengobatan kai dengan apa itu, menempelkan di bagian yang sakit dengan besi panas. Jadi kayak mungkin penyakit kulit atau apa yang tidak kunjung sembuh, ditempelin pakai besi panas sehingga ya kering ya, nanti ya sembuh tapi dengan meninggalkan apa, bekas ya. Itu pengobatan juga, cuma ini enggak dianjurkan karena itu salah satu di antara apa, orang-orang yang tidak apa, orang-orang yang tidak akan mendapatkan keuntungan dan keutamaan. Apa keutamaan orang tidak berobat dengan yaktawun ya bighairi hisab? Ada 70.000 ya umat Rasulullah SAW yang akan masuk surga bighairi hisab. Di antaranya adalah alladzina la yaktawun, yang tidak berobat dengan kai, dengan sejenis api ini. Tapi insya Allah ini kayaknya nggak ada di kita ya. Ada di Indonesia? Buatan nggak ya? Jarang. Mungkin ini tradisi orang Arab dulu. Ya, delok sini panas langsung mari. Ya, ini tradisi orang-orang dulu. Sekarang insya Allah sudah medis ya, berkembang begitu pesat ya di dunia medis. Saking pesatnya sidik-sidik operasi. Ya, ya. Sekarang banyak yang cerita, wah dokter-dokter anyar saya ini nggak mau ambil pusing. Sidik-sidik operasi. Ini kayak bengkel mobil ya. Mobil itu kan sekarang nek dhisik kan bisa diakal-akali. Sing penting glinding. Saya ini enggak, ganti mas, ganti spare part ini mas. Ya. Baik. Dan dalil ini juga menjadi dasar hukum dituntunkannya untuk berobat. Untuk berobat. Dan banyak sekali ya dalil-dalil yang semakna ini yang menganjurkan untuk berobat. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan tidak perlu berobat. Kalau sakit sudah tawakal kepada Allah. Sebagian ulama tidak dianjurkan berobat. Cukup tawakal. Itu bagian dari tawakal. Bagi yang mereka mengatakan seperti itu, bagi yang mereka berobat, justru berobat juga bagian dari tawakal. Apa alasan pendapat yang pertama? Mereka mengatakan karena keutamaan orang terkena sakit begitu besar.
Bahkan dulu ada riwayat seorang kalangan ulama salaf kita ketika sakit justru bahagia. Sebagian mereka senang. Iya. Ketika ditanya, "Fulan, kenapa Anda senang dengan saat engkau tertimpa sakit?" Ya, jawabannya kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Bagaimana saya tidak bahagia? Karena ini adalah kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Dan kesempatan untuk Allah mengangkat derajat saya. Lebih baik saya merasakan derita di dunia daripada nanti dosa saya akan bawa di akhirat. Iya. Maka nggak perlu berobat. Sudah sampai sembuh, sampai Allah yang menyembuhkan langsung. Kalau enggak, ya wis semangat. Kalau sampai tiba saat ajalnya ya sudah, memang ajalnya sudah tiba ya, enggak ada bisa menghalang-halanginya. Khalaqal insana min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indah. Allah lah yang menciptakan manusia dari tanah dan Allah pula yang menentukan apa? Ajal. Ya, ajal kita kan sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang realitanya orang sakit wis berobat nganti muter-muter neng dindi. Kalau Allah belum tekan sembuh juga enggak akan sembuh. Kalau Allah belum menentukan mati juga enggak akan mati-mati. Ya kan? Giliran yang mungkin memang ajalnya sudah saatnya tiba. Rasa datang go loroi bisa kemudian meninggal dunia. Ya tidak. Orang tidur kemudian nggak bangun juga banyak. Orang kepleset sidik meninggal dunia karena ajalnya sudah tiba. Maka sebagian ulama mengatakan nggak perlu obat-obat opo. Dah tawakal justru itu menjadi kesempatan menjadi pelebur dosa dan mengangkat derajat. Nek saatnya ajal tiba ya memang sudah saatnya tiba. Kalau belum ya belum. Meskipun dalam kondisi sakit terus. Wong sing berpenyakit yang berobat kemana-mana juga Allah menentukan belum sembuh juga belum sembuh. Nah itu. Ya monggo ini juga pendapat ulama. Rasulullah mengatakan ma asaba min muslimin ma asaba musliman min hammin wala husnin wala hammin hatta syauka yushaquhu illa quta'anhu khatayahu. Hadis yang masyhur. Tidaklah menimpa pribadi seorang muslim berupa kesedihan, kegundahan, ya galau sampai sebuah duri saja menimpa kakinya illa khuta'an khatayahu, kecuali Allah akan apa? Hapuskan dosa. Ya. Apalagi kalau sampai penyakit-penyakit yang besar, penyakit yang berat, maka tentu potensi untuk terhapusnya dosa lebih besar. Tapi juga memang ada sebagian ulama berdasarkan beberapa dalil tetap dianjurkan untuk berobat. Ya, salah satunya hadis ini dan beberapa hadis di antaranya ada Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa, fa idza usiba bida'in da bari'a biiznillah atau bara'a biiznillah azza wa jalla. Setiap Allah turunkan penyakit pasti ada apa? Obatnya. Kalau obatnya tadi pas mengenai penyakitnya, cocok, maka ya orang itu akan sembuh tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuat sebab obat inilah yang menyembuhkan penyakit tertentu. Jadi hakikatnya yang menyembuhkan siapa?
Ya Allah, bukan obat itu. Karena yang jadikan sebab orang itu sembuh ya Allah gitu kan. Kalau Allah nggak jadikan obat itu sebagai sebab sembuh, ya berarti memang tidak akan sembuh. Ya, dia tetap akan mengalami sakit. Ya. Maka ini menjadi salah satu dasar ya tentang anjuran untuk berobat. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ya ibadallah tadawu fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaa." Sama, maknanya sama. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Tadawu. Karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit atau tidak menciptakan penyakit illa wada'a lahu shifaan, kecuali Allah juga meletakkan obatnya atau menciptakan obatnya. Ya kalau ada penyakit sampai sekarang belum ada obatnya, itu bukan berarti belum ada obatnya, belum ditemukan saja. Ya, obat yang pas untuk penyakit-penyakit yang mungkin sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis-hadis tentang berobat ya menunjukkan hadis tentang sebab musabab, dan itu juga kata beliau sebagai sanggahan ya bagi ulama yang tadi tidak perlu berobat. Ya, ini hadisnya jelas anjuran untuk berobat. Cuma memang harus apa? Harus hati-hati. Ya, jangan sampai ketika saat kita berobat menggantungkan sebab tersebut. Nah, ini hal yang penting. Sebab nanti kalau ada ya dalam hati kita perasaan menggantungkan terhadap obat atas kesembuhan penyakit, ya, maka itu nanti waliyadzubillah akan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ini penyakit yang tidak mudah kita hilangkan. Ya, saat kita sakit misalkan, ya toh, delalah nggak kunjung sembuh, terus dikasih informasi sama seorang, Fulan coba nang ini Pak Fulan, atau pakai obat ini obat ini itu. Qadarullah, setelah datang ke Pak dokter tersebut atau setelah minum obat tersebut, Allah berikan apa? Ya tadi itu hadis tadi, Allah tidak menjadikan setiap penyakit kecuali Allah menciptakan obatnya. Kalau obatnya pas mengenai penyakit itu, maka dia akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sudah ikhtiar lama, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Belum mendapatkan pas satu obatnya. Ketika diberitahu, coba pulang dokter sana, banyak yang cocok, banyak yang sembuh. Datang ke situ dikasih obat, delalah, yo mari gitu. Ini hati-hati. Hati-hatinya apa? Banyak yang kemudian hatinya ada sedikit ketergantungan atau pengakuan, ini dokter hebat ini, top chair, obatnya top chair ini. Akhirnya ada berapa persen dalam hati kita bahwa dokter,
obat tersebut punya pengaruh bahwa atau punya berapa persentase menyembuhkan penyakit yang tadi dideritanya. Pada itu semua ya, itu hanya sebab yang Allah berikan sebab kepada dokter tersebut atau pada obat tersebut. Karena sebelumnya dia sudah cari dokter, sudah cari obat, ya sebab sembuhnya belum ada di obat-obat yang sebelum tadi. Ternyata sebabnya ada di dokter Sifu Bulan, ada di obat Sifu. Ya. Maka jangan sampai ada ketergantungan dengan sebab. Bersihkan. Ya sudah, memang Allah ciptakan sebab di dokter itu. Yang ciptakan sebab ya Allah. Sehingga saya sembuh atas izin Allah. Yang hebat bukan Pak Dokter, bukan. Bukan obat itu, bukan. Yang hebat ya Allah. Karena Allah menciptakan sebab sembuhnya saya ada di dokter itu dan di obat itu. Kebetulan beliau ya Allah. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, tidak terima kasih kepada Allah. Meskipun kita punya keyakinan seperti itu wajib baik menyembuhkan Allah, tapi kita juga tidak boleh menyampingkan jasa orang. Kebetulan Allah pilih si fulan jadi sebab kesembuhan ente. Maka antum juga harus apa? Istilahnya terima kasih dan apa istilahnya? Ya, membalas kebaikan orang yang Allah tunjuk sebagai sebab kesembuhan tadi. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia berarti tidak terima kasih kepada Allah, karena Allah yang tunjukkan sebab kesembuhan dari penyakit tadi. Terima kasihlah sama dia. Kalau kamu terima kasih kepada dia, berarti kamu terima kasih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kan yang menyembuhkan Allah. Semua dari Allah, ngapain saya harus terima kasih? Enggak boleh gitu. Karena kebetulan aja Allah jadikan dia sebab. Ya. Baik ya. Saya akan tutup karena ini berkaitan dengan obat ya. Supaya menguatkan akidah kita. Ini nanti anak jam 10 ada acara. Jadi langsung. Ini kisah nyata. Anda tuh sudah tak ceritakan belum ya di sini ya? Ya kalau sudah roja, kalau belum mudah-mudahan ada faedahnya. Kisah nyata yang diceritakan seorang syekh, saya lupa. Jadi saya baca di kutip kecil berbahasa Arab. Udah lama sekali. Ada seorang wanita, remaji, pemudi. Ya. Setingkat aliyah. Tinggal di Timur Tengah. Seorang pemudi ini sangat terkenal dengan kesolehannya. Beliau menjaga sholat 5 waktu, menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya. Ya, pokoknya tidak seperti wanita-wanita pada umumnya. Ya. Beliau habiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, ya mungkin itu ujian dari Allah gitu ya. Allah uji dengan penyakit kanker di kakinya. Kakinya membengkak, kanker. Kemudian tentu orang tuanya berusaha untuk mencarikan pengobatan, bawa ke rumah sakit, kemudian di apa itu Pak? Kalau kanker itu kemoterapi ya, di sinar. Tapi qadarullah ya, perkembangannya cepat. Jadi kemoterapinya itu sedikit efeknya, karena perkembangannya cepat dan semakin membengkak. Sehingga ceritanya di rumah sakit Saudi sudah dicoba dan kemudian setiap rumah sakit memutuskan ini kayaknya semakin lama semakin menjalar dan
keputusannya kayaknya harus diamputasi. Karena kalau enggak ya resikonya akan membahayakan nyawa ya kemudi ini. Akhirnya orang tuanya masih tetap berusaha. Mereka rembukan, terus kemudian mengambil keputusan, ya sudah kita coba kita bawa ke luar negeri. Ya mungkin medis mereka lebih canggih. Bawa ke Eropa. Setelah sampai di rumah sakit Eropa, dia tentu dilakukan tindakan-tindakan pengobatan yang singkat ceritanya dokter-dokter di rumah sakit tersebut pun sudah istilahnya angkat tangan dan memutuskan ya, menyampaikan kepada orang tuanya, Pak, ini kayaknya sudah tidak mungkin untuk di kemoterapi karena ini kanker ganas gitu ya. Iya. Ini harus diamputasi. Nah, yang jadi satu keistimewaan si pemudi ini selama dia berobat itu Masya Allah ya, selama dia terkena penyakit itu tuh tidak ada rasa sedih, susah. Itu hariannya itu dipakai untuk zikir, baca Quran. Ketaatan kepada Allah enggak berkurang, Masya Allah. Ini seorang wanita yang luar biasa, solihah, mungkin juga jamilah. Ya, akhirnya kemudian ya sudah, ketika diberi tahukan kepada orang tuanya, Pak, ini tidak mungkin diobati dan satu-satunya jalan harus diamputasi. Ya, gimana perasaan orang tua ketika mendengarkan berita tersebut? Langsung down. Mungkin dia juga berpikir, aduh, nanti kalau saya beritahukan anak saya gimana, anak saya bisa ada motivasi enggak, nanti ada pokoknya macam-macam lah, nanti kalau minder, kalau kedepannya banyak hal-hal yang terhalangi karena ya kakinya harus diamputasi dan seterusnya. Akhirnya ya sudahlah, gimana lagi, harus disampaikan kepada anaknya. Ya akhirnya disampaikan dengan berat hati. Maka Masya Allah ya, si putrinya ini menjawab dengan penuh ketenangan, penuh kekhusyuan, dan memang betul-betul wanita ini wanita yang salihah. Ya, belum menjawab, wahai ayah dan ibu, ya jangan khawatir, ya, insya Allah ya putrimu tidak akan merasakan kesedihan ya, karena semua ini hanya titipan dari Allah. Kalaupun Allah menghendaki untuk mengambil dan itu menjadi titipannya, jadi miliknya, ya kenapa kita harus melarangnya? Ya sudah, tidak apa-apa. Toh semua ini sekali lagi milik Allah. Allah mengambil, itu pemiliknya, ya sudah, kita hanya dititipi saja. Masya Allah, dengan jawaban yang begitu tenang, akhirnya ya ikut juga bapak ibunya menjadi sedikit tenang gitu. Karena bayangannya telah mendapat berita bisa jadi anaknya kemudian nek umumnya saiki ya langsung stres gitu. Aduh, gimana nanti kalau saya nggak punya kaki dan seterusnya gitu. Bisa apa Mas? Stresnya apa? Depresi. Nah, bisa sangat depresi. Karena kebayang kalau hidup tanpa satu kaki. Akhirnya sudah ya ditentukan harinya untuk kemudian diamputasi, masuk ruang operasi. Ya disitulah, kalau Allah belum menakdirkan ya apapun tidak akan bisa terjadi. Masuk ke ruangan, udah siap kakinya di tempat khusus untuk kemudian dipotong, dan pemotongan di rumah sakit tersebut ya tentu super canggih ya.
Bisa jadi ayat-ayat kan nggak mungkin. Jadi pakai gergaji yang semua listrik dalam waktu mungkin nggak sampai semenit, gitu. Berapa detik itu. Seret. Setiap atau pada saat sudah ditempatkan di tempat khusus untuk kemudian dipotong, itu qadarullah. Mesinnya tiba-tiba mati listrik. Ya. Tak. Kemudian dicek sama apa itu bagian pelistrikan, bagian alatnya dicek. Intinya nggak ada apa-apa. Terus bisa dihidupkan lagi. Oke, hidup lagi. Ya sudah mendekati kakinya gergajinya itu. Tak, mati lagi. Tak. Duh, ini kenapa ini? Dicek lagi sama ahlinya. Ternyata sama, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang trouble. Hidupkan, hidup lagi. Ya. Sampai itu terulang berkali-kali. Loh ini nggak ada yang trouble. Ya setiap kali gergaji mendekati kakinya pasti mati listrik. Dan setelah itu bisa dihidupkan lagi. Dicek nggak ada yang trouble. Normal semua. Ya. Sampai akhirnya bingung para dokter dan bagian ahli elektro tadi, alat mesin tadi. Ya. Ini apa bisa seperti ini? Dan akhirnya mereka pun memutuskan angkat tangan. Sudah, Pak, ini kayaknya ada kejadian yang di luar nalar. Kami sudah berusaha untuk proses mengamputasi kaki putri Bapak, tapi kejadiannya pasti listriknya mati dan gagal terus. Sudah, ini kemampuan kami hanya sampai sini gitu, dan nggak bisa lagi. Ya sudah, akhirnya Pak, akhirnya orang tuanya pun ya berembuk dan sudah diputuskan. Ya sudah, ya gimana lagi kalau amputasi listriknya juga atau alatnya juga nggak bisa. Akhirnya diputuskan, ya sudah kalau gitu kita pulang ke Saudi. Kita pulang ke sana, ya tetapi orang tuanya tetap berusaha, tetap berikhtiar dengan kemudian kembali ke Tibun Nabawi. Ya, jadi sampai Saudi, ya diobati dengan Tibun Nabawi, dengan Habatus Sauda, dengan madu, dengan ruqyah, terus rutin gitu, nggak lagi ke medis karena medis sudah angkat tangan. Kalau motong sendiri ya nggak mungkin. Ya, akhirnya dirutinkan dengan Tibun Nabawi, Habatus Sauda, terus madu dan ruqyah. Itu alhamdulillah, masya Allah, terjadi kemukjizatan, terjadi apa istilahnya ya, ya. Jadi doa-doanya orang tua dikabulkan, ya sehingga kemudian dengan berjalan waktu, ya itu kanker yang ada di kakinya semakin hari semakin redup dan semakin kecil, ya, dan alhamdulillah, ya, sehingga bisa sembuh total dengan kembali ke Tibun Nabawi, ya, dirutinkan. Ya, itu ada satu kisah lagi yang semakna, bisa kita ceritakan di waktu yang lain. Intinya apa? Intinya bahwa ya ketika tadi hadis tadi menyebutkan ketika obat itu ya tepat di penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum tepat, ya selama apapun usaha orang yang sakit juga tidak akan, ya, atau belum Allah izinkan untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan dan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.